الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza zullah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du, faya ayyuhalladzina amanu usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai detik, menit dan hari ini kita sedang melaksanakan dua ibadah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita sedang melaksanakan ibadah salat berjamaah Jumat, dan yang kedua, kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kedua-duanya adalah ibadah terbaik kita di hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Kalau ibadah Jumat, kapan dimulainya? Ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelum sampai Nabi ke kota Makkah, Nabi singgah dulu di kota Kuba beberapa hari. Bahkan Nabi sempat mendirikan sebuah masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Kuba. Dan di sanalah baru disyariatkan adanya ibadah sholat Jumat berjamaah sekaligus khutbah pertama pada waktu itu. Sampai sekarang, sampai yaumil akhir, yaumil qiyamah. Tapi yang namanya ibadah puasa adalah ibadah yang sudah termaktub bukan hanya kita sekarang, tapi umat-umat sebelum kita pun sudah ada yang dinamakan dengan ibadah puasa. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman,
kutiba. Kutiba itu asalnya kataba, menulis. Kutiba dimajhulkan menjadi dituliskan. Kenapa dituliskan? Karena ibadah ini adalah bukan ibadah asing, ibadah yang sekarang saja. Karena ibadah ini adalah ibadah sejak Nabi Adam, orang yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dengar ada yang dinamakan dengan puasa Yaumil Bid atau puasanya Nabi Adam, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Menurut sejarah itu adalah tanda syukur Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Makanya beliau berpuasa setiap bulan. Yang kita sekarang alami atau kita jalankan, silahkan sebagai sunnah untuk kita umat baginda Rasul mengikuti jejak Nabi Adam yang dinamakan dengan puasa Yaumil Bid, puasa keputihan. Nabi Adam dibersihkan dan diputihkan kembali, diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14 dan 15. Lalu ada lagi yang kita kenal dengan puasa Daud. Satu hari kita berpuasa, satu hari tidak. Satu hari kita berpuasa, satu hari pun tidak. Silahkan, ini pun menjadi sunnah bagi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kita puasa di hari Senin sebagai tanda syukur Nabi dilahirkan di hari Senin. Silahkan umat pun mengikuti puasa ini. Ada puasa sunnah di hari Kamis. Kata Nabi, karena hari Kamis adalah hari diangkatnya amal mingguan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku senang ketika amalku diangkat kepada Rabbku, aku dalam keadaan berpuasa. Ada puasa tanggal Tarwiyah dan Arafah 9 dan 10 Zulhijjah. Ada puasa Asyura dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan bahwa ibadah puasa adalah bukan ibadah asing, ibadah yang sudah dilaksanakan sebelum umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tujuan dan tata cara yang berbeda-beda, tapi khusus bagi umat baginda Rasul ada satu bulan yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Kita wajib melaksanakan 1 bulan penuh. Bisa jadi 28 hari, bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Kita harus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan ibadah puasa adalah ibadatun sirriyah. Keunikan ibadah puasa tadi itu adalah ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu satu sama yang lain. Kadang orang yang seperti kelihatan puasa, loyo, lulus dan lain sebagainya, padahal dia tidak puasa. Ada orang yang biasa saja, kuat bekerja biasanya, padahal dia berpuasa. Makanya karena ibadah puasa adalah ibadatun sirriyah, kata Allah, wa ana ajzibi, saya langsung yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau sholat ada bentuknya, ada tata caranya. Kalau zakat ada yang kita kasihkannya. Kalau kita ibadah puasa ada tata caranya. Tapi ibadah puasa tidak ada. Yang terpenting kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik secara dimensi dohir, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak bersetubuh dengan suami istri di bulan Ramadan. Ataupun dimensi batinnya, kita tidak berbohong, tidak rompas, tidak adu domba, tidak gibah dan lain sebagainya. Itu adalah puasa secara batinnya. Kenapa kita harus berpuasa antara lahir dan batin? Karena Nabi hubba min sha'imin laisa la min syamihi illal ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa dari umatku, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Naudzubillah summa naudzubillah minna. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita teliti, makhluk Allah yang berpuasa itu ternyata bukan manusia saja. Kalau
kita lihat seekor ular, kalau dia mau berganti kulit, ular itu dia suka bersemedi di sebuah lubang kurang lebih 40 hari. Dia diam saja karena dia mau mengganti kulitnya. Kulit yang sudah kasar, buruk dan jelek, dia akan rubah kulitnya menjadi kulit yang bagus, yang baru kembali. Itu pun lewat berpuasa. Seekor kupu-kupu, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Itu asalnya dari seekor ulat yang geli, yang jijik kalaupun kita lihat. Dia berkembang menjadi kepompong, puasa 21 hari. Akhirnya dia pun menjadi terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Seekor ayam betina, kalau kita lihat, ketika dia mengerami telurnya, supaya telurnya menjadi anak dan menjadi anak kecil yang keluar dari telur tersebut, dia rami sampai 1 bulan. Dia pun berpuasa tidak kemana-mana. Artinya ketika dia berproses berpuasa, ada satu goal, ada satu tujuan penting, yaitu dia akan mentransformasi, menggantikan sesuatu yang tadinya jelek menjadi baik. Telur yang tadinya harganya mungkin 1 biji 2-3 ribu, ketika berubah menjadi anak ayam, dia akan berharga nilainya. Ular yang tadinya jelek kulitnya menjadi bagus, akan jauh lebih indah dilihatnya. Ulat yang tadinya jijik menjadi kupu-kupu, indah dipandang. Pun demikian ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang Allah hendak daripada kita semua, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, setiap dia mempunyai masalah pasti ada jalan keluarnya, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah-arah yang tidak tersangka. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini adalah puasa yang terbaik yang diterima, walaupun kita harus menahan lapar dan dahaga ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, demi tujuan kita. Kalau kita sudah menjadi orang bertakwa, jauh lebih bertakwa lagi. Dan kalaupun kita belum menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan dengan puasa ini, dengan madrasah puasa ini yang mengandung berbagai ibadah di dalamnya, ada tarawihnya, ada qiyamul lailnya, merasa menahan lapar dan lain sebagainya, sehingga kita keluar nanti 1 Syawal menjadi orang-orang suci kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi salamika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa salafil ubbadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تغفرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله